Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih tentang huruf-huruf athof. Huruf athof yang akan kita bahas adalah huruf fa. Huruf fa yang termasuk dari huruf athof ini mengandung makna tertib. Akan tetapi, tertib yang ada pada huruf fa di sini menunjukkan makna berurutan secara langsung. Artinya, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama. Jadi, fa yang termasuk dari huruf athof itu mengatofkan maktuf kepada maktuf alaih dengan makna bahwa terjadinya maktuf alaih dengan maktuf ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi secara berurutan tapi tidak terlalu lama. Contohnya seperti lafaz jaa zaidun fa khalidun. Ja'a datang Zaidun, siapa Zaid? Fa Khalidun, kemudian Khalid. Khalid ini adalah maktuf, sementara Zaidun ini adalah maktuf alaih. Kedatangan antara Khalid dengan Zaid ini berurutan tetapi jeda waktunya tidak terlalu lama. Beda nanti dengan huruf tsumma yang sama-sama mengandung makna tertib, tetapi kejadian antara maktuf dengan maktuf alaih ini memerlukan waktu jeda yang agak lama. Ini bedanya antara huruf fa dengan tsumma yang sama-sama mengandung makna tertib. Contoh lain seperti lafaz wassalat al-hafilatu ilal mahabbati fa kharaja ar-rukab. Wassalat sampai al-hafilatu apa bis ilal mahabbati di terminal. Fa kharaja kemudian keluar ar-rukabu siapa para penumpang. Kita perhatikan lafaz wassalat al-hafilah dengan fa kharaja ar-rukab. Kharaja ar-rukab ini adalah maktuf, sementara wassalat al-hafilah ini adalah maktuf alaih. Sampainya bis di terminal dengan keluarnya penumpang ini terjadi secara berurutan. Akan tetapi di sini tidak memerlukan jeda waktu yang lama. Artinya masa yang terjadi itu adalah masa yang singkat. Setelah sampainya bis di terminal baru kemudian dilanjutkan dengan keluarnya para penumpang. Ini yang dimaksud dengan tertib yang ada pada huruf atau fa. Selanjutnya adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari huruf athof fa. Yang pertama adalah fa huruf athof ini bisa menghubungkan beberapa maktuf. Jadi maktufnya di sini ada lebih dari satu. Kemudian yang menjadi maktuf alaih ini adalah lafaz yang jatuh sebelum fa athof. Contohnya seperti lafaz jaa sholihun wa khalidun fa zaidun thumma mahmudun. Jaa datang sholihun siapa soleh wa khalidun dan khalid. Fa zaidun kemudian zaid thumma mahmudun kemudian mahmud. Dalam susunan ini terdapat beberapa maktuf dan terdapat beberapa huruf athof. Huruf athof yang ada yang pertama adalah wawu, kemudian fa, kemudian thumma. Ketika huruf athofnya itu berupa wawu, maka yang menjadi maktuf adalah lafaz khalid dan maktuf alaih dari lafaz khalid di sini adalah soleh. Kemudian untuk lafaz zaid ini adalah maktuf, sementara maktuf alaih daripada lafaz zaid ini adalah khalid. Sementara lafaz mahmudun ini adalah maktuf, sementara maktuf alaih daripada lafaz mahmud ini adalah lafaz zaid. Jadi lafaz mahmud ini adalah maktufnya, maktuf alaihnya adalah zaid, huruf athofnya adalah tsumma. Selanjutnya
Zaid ini adalah ma'tuf dan ma'tuf alaih daripada Zaid ini adalah Khalid yang huruf atofnya adalah fa. Selanjutnya Khalid ini adalah ma'tuf dan ma'tuf alaihnya adalah Soleh dan huruf atofnya adalah waw. Selanjutnya yang kedua, huruf atof fa ini juga sama dengan waw, artinya huruf atof ini bisa menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih yang berupa mufrad atau jumlah atau syibhul jumlah. Jadi sekali lagi, sebagaimana huruf atof waw, huruf atof fa ini bisa menghubungkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih yang sama-sama berupa mufrad atau sama-sama berupa jumlah atau sama-sama berupa syibhul jumlah. Sebagaimana contoh-contoh yang telah kita bahas pada pembahasan huruf atof waw. Silahkan untuk dipelajarin kembali. Kemudian yang ketiga, dalam huruf atof fa ini tidak boleh ada pemisah antara huruf atof fa ini dengan ma'tufnya. Ini berbeda dengan huruf atof waw, yang mana huruf atof waw ini antara huruf atof waw dan ma'tuf ini boleh dipisah dengan kalimat yang lain. Contohnya sebagaimana pada pembahasan waw seperti lafaz waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Kita perhatikan lafaz saddan yang pertama dan lafaz saddan yang kedua. Saddan yang kedua ini adalah sebagai ma'tuf, sementara ma'tuf alaihnya adalah lafaz saddan yang pertama. Di sini huruf atofnya adalah menggunakan waw, dan waw dan ma'tufnya ini boleh dipisah dengan kalimat yang lain, yang dalam hal ini dipisah dengan lafaz min khalfihim. Hal ini tidak diberlakukan pada huruf atof fa. Artinya untuk huruf atof fa, antara huruf atof ini dan ma'tufnya tidak boleh dipisah oleh kalimat yang lain. Atau dalam artian tidak boleh ada pemisah antara fa dan ma'tufnya. Contohnya seperti lafaz ja'a Zaidun fa Khalidun. Ja'a datang Zaidun, siapa Zaid, fa Khalidun kemudian Khalid. Khalid ini adalah ma'tuf, sementara ma'tuf alaihnya adalah lafaz Zaid. Fa dengan Khalid ini tidak boleh ada pemisah. Tidak boleh kita katakan fa amamahu Khalidun. Ja'a Zaidun, ja'a datang Zaidun, siapa Zaid, fa amamahu kemudian di depannya Zaid, Khalidun adapun Khalid. Ini tidak diperbolehkan. Jadi fa atof dan ma'tufnya ini tidak boleh dipisah oleh kalimat yang lain. Jadi harus secara langsung bertemu dan tidak boleh ada pemisah. Kemudian yang keempat, huruf atof fa ini boleh dibuang atau mahdzuf sekiranya dalam susunan kalimat itu tidak terjadi kekhawatiran rusaknya kalam atau tidak terjadi keraguan di dalam pemahaman. Contohnya seperti lafaz anfaqtu al-mala, aku menafkahkan harta. Berapa harta yang aku nafkahkan? Mi'ata alfi rubiyah, 100.000 rupiah. Selanjutnya aku juga menafkahkan mi'atai alfi rubiyah. Kemudian juga thalatha mi'ati alfi rubiyah. Jadi anfaqtu al-mala, aku menafkahkan harta.
Berapa harta yang aku nafkahkan? Mi'ata alfi rubiyah, 100.000. Selanjutnya aku juga menafkahkan mi'atai alfi rubiyah, 200.000 rupiah. Dan kemudian aku lanjutkan dengan menafkahkan harta thalatha mi'ati alfi rubiyah, 300.000 rupiah. Dari sini kita bisa melihat bahwa aku menafkahkan harta dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu 100.000, kemudian aku lanjutkan dengan 200.000, dan selanjutnya adalah 300.000. Lafaz thalatha mi'ati alfi rubiyah dan mi'atai alfi rubiyah ini semuanya berkedudukan sebagai ma'tuf. Sementara lafaz mi'ata alfi rubiyah ini adalah ma'tuf alaihnya. Di sini tidak terlihat adanya huruf athof, tetapi pada hakikatnya di sini terdapat huruf athof yang dibuang, dan huruf athofnya itu berupa huruf athof fa. Berarti di sini terdapat urutan di dalam menafkahkan harta. Dalam susunan ini huruf athof fa boleh dibuang, karena di sini sudah tidak dikhawatirkan terjadinya keraguan-raguan di dalam pemahaman makna. Hal ini juga terjadi pada huruf athof waw sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian yang kelima, huruf athof fa dan maktufnya ini sama-sama boleh dibuang sekaligus. Contohnya seperti lafaz faman kana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Faman, maka adapun barang siapa, karena ialah ada siapa man maridon, ialah sakit, au ala safarin, atau berada di dalam sebuah perjalanan, fa'iddatun, maka hitungan min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain. Di sini huruf athof fa dan maktufnya dibuang. Takdirannya adalah fa'aftara. Fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhor. Lafaz aftara ini adalah merupakan maktuf, sementara maktuf alaihnya adalah lafaz kana maridon. Kemudian lafaz fa'aftara di sini dibuang dan dilanjutkan dengan lafaz fa'iddatun min ayyamin ukhor. Kemudian yang keenam adalah huruf athof fa ini bisa menjadi penghubung dari maktuf yang memiliki amil, yang mana amil tersebut dibuang. Sekali lagi, huruf athof fa ini bisa menjadi penghubung dari maktuf yang memiliki amil yang dibuang. Contohnya seperti lafaz uridu antakuna shorihan tubda'u minal an fasa'ida. Uridu, aku ingin, antakuna, harus ada, siapa kamu, shorihan, ialah jujur, tubda'u, dimulai siapa kamu, minal an, dari sekarang, fasa'idan, kemudian selanjutnya. Kita perhatikan lafaz sa'idan ini adalah merupakan maktuf dari amil yang dibuang. Sementara maktuf alaihnya adalah lafaz tubda'u minal an. Takdirannya adalah fastamaro sa'idan. Jadi uridu antakuna shorihan, aku ingin kamu jujur, tubda'u minal an, dimulai dari sekarang, fastamaro sa'idan, kemudian berlaku seterusnya. Lafaz sa'idan ini kedudukannya sebagai hal dari lafaz istamaro. Fastamaro kemudian berlaku, apa itu? Kejujuran yang dimulai dari sekarang, sa'idan padahal seterusnya.
Kemudian lafadz istamaro ini dibuang dan menyisakan huruf atau fa beserta dengan lafadz so'idan. Jadi jumlah istamaro so'idan ini merupakan maktuf sebenarnya. Dan maktuf alaihnya adalah lafadz tubda'u minal an. Kemudian yang ketujuh adalah fa huruf atof ini bisa masuk pada maktuf yang berupa kalimat fiil yang bermakna mutawa'ah. Yang dimaksud dengan mutawa'ah itu adalah kalimat fiil yang mengandung makna akibat terjadinya suatu peristiwa. Fiil-fiil yang bermakna mutawa'ah itu adalah fiil lazim yang mengikuti wazan ifta'ala atau imfa'ala. Contohnya seperti lafadz fatahtu al-baba famfataha. Fatahtu membuka siapa saya, al-baba kepada pintu. Famfataha maka terbukalah pintu itu. Lafadz infataha ini adalah merupakan kalimat fiil yang mengandung makna mutawa'ah. Lafadz infataha ini merupakan sebuah fiil yang mengandung makna peristiwa yang menjadi akibat dari terjadinya sebuah peristiwa yang lain. Di sini peristiwa yang lain yaitu aku membuka pintu. Jadi sebab aku membuka pintu itu, maka terbukalah pintu itu. Lafadz infataha di sini merupakan maktuf, sementara maktuf alaihnya adalah lafadz fatahtu al-baba. Selanjutnya, untuk huruf atau fa, selain dia itu mengandung makna tertib, huruf atau fa ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, huruf atau fa ini bisa bermakna sababiyah. Artinya, fa atof tersebut berfungsi mengikat dua kalimat, di mana kalimat yang kedua ini merupakan akibat atau konsekuensi dari terjadinya kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua ini merupakan maktuf dan kalimat yang pertama ini adalah maktuf alaih. Kalimat yang kedua yang merupakan maktuf itu merupakan akibat dari terjadinya maktuf alaih. Untuk fa huruf atof yang mengandung makna sababiyah ini terdapat syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah kalimat yang pertama itu harus mengandung makna negatif atau terdiri dari kalimat yang mengandung makna tolab, tuntutan. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua yang dalam hal ini merupakan maktufnya itu harus berupa fiil mudhari yang dalam keadaan nasab yang dinasobkan oleh an yang tersimpan. Sekali lagi, untuk fa yang bermakna sababiyah syaratnya adalah yang pertama, yaitu kalimat pertama yang dalam hal ini adalah maktuf alaih harus bermakna negatif, bisa nafi atau yang lainnya, atau juga bermakna tolab atau merupakan tuntutan. Kemudian untuk kalimat yang kedua, artinya kalimat yang jatuh setelahnya fa atof yang merupakan maktuf itu harus berupa fiil mudhari yang nasab dan dinasobkan oleh an yang tersimpan. Seperti lafadz kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Kulu min thayyibati, kulu hendaklah makan siapa kalian min thayyibati ma razaqnakum dari hal-hal yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian.
Wala tabghaw fihi, wala tabghaw, dan jangan melampaui batas siapa kalian fihi, di dalam makanan-makanan tersebut. Fayahilla alaikum, fayahilla, maka menjadi halal alaikum, atas kalian, ghadabi, apa kemurkaanku. Kita lihat di dalam susunan ini terdapat tolab, yaitu pada lafaz kulu. Kemudian terdapat hal yang mengandung makna negatif, yaitu lafaz la tabghaw fihi. Di sini adalah merupakan kalimat fi'il yang didahuluin oleh la nahi. Selanjutnya di sini terdapat fa huruf athof, dan setelahnya fa ini adalah fi'il mudhari yang dalam keadaan nasab dan dinasobkan oleh huruf an yang tersimpan. Takdirannya adalah fa an yahilla alaikum. Di sini lafaz yahilla alaikum ini merupakan akibat dari lafaz wala tabghaw fihi. Artinya, jikalau kalian melampaui batas terhadap apa yang telah aku rizkikan, maka kalian semua telah menghalalkan kemurkaanku. Fa yang ada pada susunan ini adalah fa yang mengandung makna sababiyah. Kemudian yang kedua adalah merupakan fa fasihah. Fa fasihah yaitu adalah fa huruf athof yang berfungsi untuk menghubungkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih dengan membuang huruf fa yang kedua. Contohnya seperti lafaz wa idhistasqa. Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Wa idhistasqa Musa liqaumihi, dan ketika istasqa memohon air Musa, siapa Musa, liqaumihi untuk kaumnya. Fakulna, maka berkata siapa kami Allah, idrib bi'asaka, idrib hendaklah memukul siapa engkau he Musa, bi'asaka dengan tongkatmu, al-hajaro kepada batu. Fanfajarat, maka memancarlah minhu dari hajar tersebut ithnata asyrata aina 12 mata air. Kita perhatikan lafaz fanfajarat. Infajarat ini merupakan maktuf dari maktuf alaih yang dibuang. Takdirannya adalah fadharaba bi'asahu al-hajar. Jadi fakulna idrib bi'asaka al-hajar, maka kami Allah berkata, idrib bi'asokal hajar, hendaklah kamu memukul siapa hei Musa, bi'asoka dengan tongkatmu al-hajar kepada batu itu. Fadharaba bi'asohu al-hajar, kemudian Nabi Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Jadi maktuf alaihnya itu adalah lafaz doroba bi'asahu al-hajar. Kemudian maktufnya adalah lafaz infajarat. Demikianlah pembahasan tentang huruf athof yang berupa fa, dimulai dari makna serta ketentuan-ketentuan yang ada pada huruf athof fa. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.